Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu antil kumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihil qawim wa da'a ila siratil mustaqim ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa aronal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa aronal batila batila warzuqna ijtinabah. Amma ba'du, jamaah majelis taklim ba'da isya, para bapak, para ibu, jamaah masjid Al-Ikhlas Ranting Muhammadiyah Pasir Wetan. Bapak ibu, anak-anakku yang semoga semua senantiasa diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam anugerah kenikmatan yang bisa kita gunakan untuk berbakti, untuk berkhidmat, untuk berbuat kebaikan, untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga Allah memberikan kepada kita kesehatan serta umur panjang. Lebih dari itu semua, Allah menetapkan dalam diri kita alhamdulillah iman dan Islam. Dan mari kita syukuri dengan senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar takwa kepadanya dan janganlah sekali-kali mati kecuali dalam keadaan memeluk agama Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala juga memerintahkan kepada kita untuk memperbaiki ketakwaan kita dengan cara bermuhasabah, dengan cara mengintrospeksi diri kita. Di dalam surat Al-Hasyr ayat 18 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dipersiapkan untuk hari esok atau hari akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jamaah rahimakumullah, salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi akhir zaman, pembuka pintu surga insya Allah, dan yang kita harapkan syafaatnya di yaumul qiyamah, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarganya yang mulia, sahabatnya yang setia, para tabi'in, tabi'it tabi'in,
dan kepada semua orang yang senantiasa mengikuti jalan sunnahnya hingga akhir zaman. Dan semoga kita semua senantiasa istiqomah menapaki jalan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita perhatikan firman Allah surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Meskipun telah sering disampaikan, tapi namanya peringatan atau tadzkirah sangat penting bagi kita, sangat penting untuk orang-orang Islam, orang-orang yang beriman. Allah mengingatkan kepada kita, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Pesan penting di dalam surat At-Tahrim ayat 6 ini kepada kita orang-orang yang beriman, pendek tetapi sangat berat dan perlu perjuangan untuk kita kerjakan. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari siksa api neraka. Kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga kita, diri kita sendiri dan keluarga kita dari siksa api neraka. Padahal jujur kita sering lalai, kita sering tidak ingat bahwa ancaman neraka ini hak adanya, nyata akan ada dan akan kita hadapi. Pedih sekali. Dan waktunya sampai, ya karena kampung akhirat kan berarti tidak ada selesainya. Maka benar-benar Allah memerintahkan kita supaya menjaga diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka tersebut. Harusnya kita sering mempelajari, sering membaca informasi-informasi tentang siksa neraka dari ayat-ayat yang jelas-jelas bisa kita pahami, maupun dari hadis-hadis sahih yang menerangkan tentang apa itu neraka, bagaimana pedihnya orang yang ada di neraka, dan bagaimana penderitaannya, supaya kita benar-benar di dalam mohon kepada Allah untuk dijauhkan dari siksa api neraka, melakukan amalan yang memang bisa menjauhkan. Jadi ngerti apa itu neraka, bukan sekedar api, bukan sekedar terbakar seperti api yang ada di dunia ini. Bahkan ada hadis yang menyebutkan 70.000 kali, 70 bandingannya lipat-lipat luar biasa. Masya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Maka di dalam surat At-Tahrim ayat 6 ini benar-benar harus kita perhatikan, kita renungkan. Nah, bagaimanakah bentuk kita untuk menjaga diri kita? Ya tentunya dengan ilmu. Tidak mungkin orang tidak mengetahui tentang neraka, tidak berilmu bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah, akan bisa terhindar dari siksa api neraka. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karramallahu wajhah menjelaskan tentang ayat ini dengan kalimat yang singkat pula, addibu wa allimu. Jadi supaya kita mengajarkan kepada keluarga kita tentang ilmu, kemudian juga adab. Addibuhum allimuhum.
supaya kita memberikan pendidikan kepada anak-anak kita, keluarga kita. Nah, jamaah rahimakumullah, Ad-Dhahhak dan Maqatil ini seorang ulama memberikan penjelasan bahwa untuk mengamalkan surat At-Tahrim ayat ini, ayat 6 ini, yang secara spesifik bisa ditujukan kepada kepala keluarga, para bapak ini, beliau menyebutkan hakun alal muslim. Jadi menjadi hak kewajiban untuk setiap muslim ayyu allima ahlahu, untuk memberikan pengajaran, mendidik keluarganya. Nah, keluarganya ini dari min kurobatihi, dari karib-karibnya, termasuk yang terdekat adalah anak keturunan kita. Kemudian kalau kepala keluarga ya bertanggung jawab juga pada istri dan kepada saudara-saudara perempuannya, bahkan sampai dengan wa imaihi wa abidihi, budak-budak yang dimiliki, melebar sampai dengan ya siapa yang ada di dalam rumah itu, budak laki-laki maupun budak perempuan. Imaihi wa abidihi. Ya, kalau di dalam keluarga itu ada keponakan, ada saudara yang lain, mohon maaf kalau budak tidak bisa disamakan artinya dengan katakanlah orang yang membantu di dalam rumah tangga kita. Rewang itu bukan termasuk budak, karena kalau budak itu betul-betul dikuasai oleh majikannya. Tetapi kalau melihat makna dari itu, ya termasuk menjadi sasaran daripada ilmu yang harus diajarkan. Apa yang harus diajarkan? Ma faradallahu alaihim, apa yang difardukan Allah kepada mereka, wa ma nahahumullahu anhu, dan apa yang dilarang oleh Allah juga harus diajarkan kepada mereka. Jadi pendidikan dasar yang harus disampaikan kepada keluarga kita adalah mengenal perintah dan mengenal larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu agama. Nah, bagi bapak ibu yang masih kagungan putra, disekolahkan. Nah, untuk menyekolahkan ini, pilihlah sekolah yang bisa meningkatkan ketakwaan, sekolah yang bisa mengenalkan Allah, sekolah yang bisa memberikan pelajaran tentang perintah-perintah, kewajiban-kewajiban yang Allah berikan kepada manusia, kepada hambanya, dan larangan-larangannya. Syukur dibarengi dengan pendidikan agama yang betul-betul intens. Alhamdulillah kalau panjenengan kagungan putra, minta ke pondok, ya pondok Muhammadiyah gitu. Dukung betul. Kalau di Muhammadiyah tidak pondok, bentuknya mungkin boarding, sekolah yang berasrama. Karena kalau di pondok, di sekolah yang berasrama, tentu waktu belajarnya lebih panjang. Amaliyah yaumiyahnya lebih terpantau. Mulai bangun sampai dengan mau tidur itu sudah ada jadwal kegiatan. Ada pembimbingnya, ada ustadz, ada ustadzahnya. Jadi kita sebagai orang tua ringan. Jajal nang omahe dhewekku diperintah sholat bangel banget. Orang tua yang sudah memiliki anak di pondok itu merasakan
anaknya itu kemandiriannya lebih dibandingkan dengan yang lain. Ya awalnya mungkin ya orang betah atau melas, orang tegel, sampai tamat SD kon mondok ya. Tapi sebetulnya ini awal yang baik untuk masa depan mereka. Ya di jornal omah bisa-bisa malah orang oleh apa-apa. Pemaning bar Covid niki, niku jan angel banget dandani kebiasaan sing ora apik. Ini bojone kula cerita, "Wah, Masya Allah mulang kelas 3. Waktu tes lagi sing beda nangis. Lah zaman pandemi sing garap biunge. Biunge ya anu ngarah gampang lah diulangi angel banget. Kene tulis nabe. Jadi diwehi tugas sing nulis biunge digawe kayak tulisan bocah tetap kemenangan baik. Angger kok nulis ora sabar biunge, ngenteni suwe tiba-tiba malah bisa nangis domai tok. Begitu tes orang nana biunge ora bisa nggarap, ora bisa buka apa-apa. Lagi nang omah tugas bisa buka Google, bisa buka buku, bisa takon. Nah, tes PHB, tes PAS penilaian akhir semester ora bisa takon biunge, ora bisa takon buku, ora bisa takon Google, ora bisa ngapa-ngapa. Nah, ini pendidikan penting untuk dasar anak kita. Untuk pendidikan dasar ini jangan disepelekan, diulang ngaji, benar harus diulang ngaji. Tidak hanya bisa membaca Al-Quran, tapi benar-benar ilmu yang lain. Dikenalkan bagaimana toharoh yang benar. Ini dasar sekali. Berwudu yang benar, kemudian bagaimana cara bersuci yang benar, adab-adab mulai dari makan, minum, tidur. Ini semua ada di dalam tuntunan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Larang biayanya nang pondok, lo boleh duit, mbok nggo biayani bocah. Anggar pancen niat, insya Allah bisa, insya Allah bisa. Tapi harus diutamakan. Pendidikan anak ini harus diutamakan. Ya yang paling cedek ya Zam-Zam. Kan sudah luar biasa. Duh larang Pak Zam-Zam sing mlebu nganti 15 juta dia. Adibuhum alimuhum. Hakun alal muslim ayyu allima ahlahu. Jadi wajib atas muslim untuk memberikan pendidikan, pengajaran kepada keluarganya. Ma faradallahu alaihim wa ma nahahum anhu. Apa yang diperintahkan Allah, difardukan Allah kepada mereka, dan apa yang dilarang oleh Allah kepada mereka. Bapak Ibu rahimakumullah, bentuk kewajiban yang harus diajarkan tentu adalah syariat, yaitu aturan-aturan agama, termasuk mentauhidkan Allah. Ini yang paling utama, mentauhidkan Allah, mengenalkan siapa itu Allah kepada anak-anak kita, kemudian menjadikan anak-anak kita itu betul-betul tauhidnya kuat, pondasinya kuat. Nah, setelah tauhid ditanamkan, kewajiban yang utama selanjutnya adalah supaya mendidik keluarga untuk melakukan kewajiban melaksanakan sholat fardu. Nah, di dalam Al-Quran surat Maryam ayat 54 dan 55, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wadhkur fil kitabi Ismaila innahu kana shadiqal wa'di
wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis sholati was zakati wa kana inda rabbih mardiyya. Tadi juga disampaikan tentang Ismail di dalam tilawah ya, putra dari Ibrahim alaihi salam, penerus ajaran tauhid dari Nabi Ibrahim yang diperoleh Ibrahim melalui penantian yang sangat lama. Maka Ismail ini supaya diceritakan, wadkur, dan ceritakanlah wahai Muhammad kepada mereka, kepada kita orang-orang yang beriman, fil kitabi Ismailah, kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Apa antara lain? Innahu kana shadiqal wa'di, sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya. Wa kana rasulan nabiyya, dan dia adalah seorang rasul dan sekaligus nabi. Rasulan nabiyya. Wa kana ya'muru ahlahu bis sholati, dan dia menyuruh keluarganya ini ahlahu, wa kana ya'muru ahlahu bis sholati was zakati wa kana inda rabbih mardiyya. Dia Ismail menyuruh kepada keluarganya untuk melakukan sholat, membayar zakat, dan dia di sisi Tuhannya mendapatkan ridho, atau seorang yang diridhoi di sisi Tuhannya. Nah, diajarkan kepada anak-anak kita tentang sholat, mulai dari gerakan-gerakannya, kemudian juga doa-doanya, dan yang penting pembiasaan. Rasulullah memerintahkan kepada kita, kepala keluarga, kepada kita ibu-ibu yang punya anak, supaya menyuruh anak sholat mulai umur 7 tahun. Setelah pembiasaan 3 tahun sampai dengan umur 10 tahun, diajak, diingatkan, kemudian diperintah, supaya terbiasa. Butuh waktu 3 tahun sampai dengan umur 10 tahun. Jika belum tertanam di dalam hati anak kita untuk punya kewajiban melakukan sholat, supaya fadribuhum, boleh dipukul, boleh dikerasi, boleh dididik, supaya bisa melakukan ibadah sholat. Jadi aja dijor, harus diperhatikan, diajak ke masjid, dan juga dibelikan baju yang untuk sholat. Kalau anak kecil perempuan diberikan mukena yang cantik, nanti akan tertarik. Diingatkan ketika jauh sudah masuk waktu sholat, dielingna. Ketika bepergian dikenalkan carane sholat jamak, carane sholat di qashar. Jadi mereka tahu bagaimana carane makmum. Kalau tertinggal dikenalkan bagaimana caranya masbuk gitu. Ini perlu waktu, perlu pembiasaan. Ini penting sekali tentang sholat ini, karena Ismail memerintahkan keluarganya untuk melakukan sholat, untuk membayar zakat, dan itu supaya diceritakan kepada kita oleh Allah, diperintahkan kepada Nabi Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah, selain kita mengajarkan tentang ketauhidan,
kita mengajarkan tentang ibadah sholat kepada anak kita, kita juga diperintahkan supaya menjaga anggota keluarga kita dari melakukan kemaksiatan, melakukan pembangkangan terhadap perintah-perintah Allah, melanggar perintah malah justru larangannya yang dikerjakan. Ini harus dikenalkan contoh melakukan perbuatan yang baik. Ya, silaturahim, anak-anak kita ajak, jadi kenal, oh ini Pak Gede, ini Pak Kelik, ini Mbah, tetangga. Jadi mengenalkan silsilah. Jadi nganti anake wong kakang adi ora kenal, sebab wong tuane ora tahu ngenalna. Kumpulan yang mangkat dewek, ya silaturahim mangkat dewek. Ya bocah ora diajak memang ya orang pira ngerti. Dan biasanya sing gampang diajak anger urung SMA. Mulai wis SMA kakean alasan. Agi anake kula cilik-cilik ku bisa, yuk ngene Mbah bareng. Timbasan wisane ke SMA ya mulai angel waktune. Tambah gede tambah duwe acara dewek-dewek. Wis bebeh lunga karo bapak biyunge. Nah, kalau terlanjur dari kecil tidak dikenalkan perbuatan yang baik termasuk silaturahim, nanti anak-anak kita menjadi jauh dari keluarga. Dan harus kita sadari sebagai kepala keluarga, sebagai orang tua nanti akan dimintai pertanggungjawaban semua. Ini resiko. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua kamu adalah pemimpin, semua kamu adalah memiliki tanggung jawab, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Anak amanah yang harus dididik nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi nanti anak bocah ora bisa ngaji termasuk ya orang tuanya akan ditakoni, kanu tahu dibolang ngaji apa ora, enggane bisa dibolang dewek, enggane ora difasilitasi apa ora, diperintahkan mentepeki apa ora, dijujukna apa ora, ditunggoni apa ora. Nah dicor kelopor ya orang tuanya yang bertanggung jawab, akan dimintai pertanggung jawab. Bapak Ibu rahimakumullah, jika ada anggota keluarga yang melakukan kemaksiatan, tidak melakukan sholat, ora gelem ngaji, koh dijorna, niki predikate dalam bahasa hadis itu kepala keluarga atau seorang laki-laki yang disebut dengan dayus. Itu jayus ya, pakai dayus ya. Pembiaran, ngejor. Nah, ini ancamannya apa? Ancamannya adalah neraka untuk dayus ini. Berat ancamannya. Jadi benar-benar laki-laki itu harus tahu tanggung jawab dan kewajibannya. Jadi yang karena bujangan arep bojo, bujangan arep nikah, kue harus dipahamkan dulu kewajiban-kewajiban yang harus dipikul, termasuk pendidikan untuk anak-anaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, salah satun qad kharramallahu alaihimul jannah. Salah satun itu tiga.
ada 3 orang, ada 3 kelompok yang itu disebut qad, berarti ada penekanan, taukid. Sungguh harramallahu alaihimul jannah, Allah mengharamkan atas mereka surga. Diharamkan. Nah, kalau sudah diharamkan atas mereka surga, berarti tidak akan bisa masuk kecuali dengan taubat sebelum dia meninggal. Siapa saja? Yang pertama adalah mudminul khamri, pecandu khamr, pecandu minuman keras, tukang mabok nganti mati, orang taubat, betapa maboknya malah mati lagi mabok, overdosis. Itu qad haramallahu alaihimul jannah, diharamkan kepada dia itu surga. Yang kedua, wal aku. Siapa? Lawan dari birrul walidain, uququl walidain. Jadi aku itu adalah orang yang durhaka kepada orang tua, tidak mau berterima kasih, tidak membalas budinya, tidak menghormatinya, durhaka kepada orang tua. Kawit cilik nganti bocah, nganti remaja, nganti tua, ora tau gawe apik kane wong tua. Nakale ora ilang-ilang. Anak sing nganti tua, ini aku. Nah, orang yang seperti itu qad haramallahu alaihimul jannah, tidak berbakti kepada orang tua, malah durhaka kepada orang tua, diharamkan atas mereka surga. Nah, kita juga punya orang tua, anggere urip itu pintu surga bagi kita, jangan disia-siakan. Nek wis sedo juga masih punya kesempatan, kita sambung silaturahimnya, kita lanjutkan amal solihnya, kita doakan. Jadi masih banyak kesempatan. Disiarahi kuburnya boleh, mengingatnya, mendoakannya. Lewis nganti tua, isi dadi gawene wong tua. Wis nganti omah-omah, ora tahu gawe seneng. Malah kadang-kadang anak sing ngrapoti juga. Ya kadang wong tua juga ora tega maring mana kan. Lagi sekolah ditongakna cepet rampung. Wis rampung ditongakna cepet uli jodoh. Wis uli jodoh ditongakna kon uli kodean. Habis ngode anaknya lah ngasih ngomong. Ketemu siapa? Bye, Nini nih. Kadang ada yang ya bantu tidak apa-apa, tapi jangan menjadi pokok begitu. Menjadi pokok malah sing ngomong full Nini. Tidak merasa membebani. Nganti Nini orang bisa ngaji, kapoten putu. Nini ora bisa tadarus, kapoten putu. Dibayar orang, malah tombong jajanan. Kan jadi gawe terus.
Ya ada. Ya ada seperti itu. Bukannya salah ini ngomong putri itu, enggak salah. Ya cuma jangan dibebani terlalu full gitu. Malah mohon maaf kadang nininya itu tidak menjadi nini lagi, menjadi babysitternya. Sudah begitu nanti setiap ada masalah orang tua melu mikirna. Jadi orang bisa aweh kegembiraan mari wong tua, tapi malah justru problem yang disampaikan. Nah, wong tua juga melu tadi mikir. Nah, itu yang kedua, wala aku orang yang durhaka kepada orang tua. Masya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Siapapun orang tua kita itu adalah yang Allah perintahkan kita untuk menghormatinya. Kemudian yang ketiga, waddayusu, yaitu dayus, tadi kepala keluarga yang membiarkan terjadinya kemaksiatan. Siapa ad-dayus? Alladzi yukirru fi ahlihil khubsa, yaitu orang yang membiarkan, menyetujui anggota keluarganya berbuat dosa. Ya kuwi salat, ora domei. Ya. Tata keramane ora apik, ora dielingna. Ora gelem ngaji, ora dikerasi. Wis ora ngono, jorna. Ini dayus seperti itu. Bapak Ibu rahimakumullah, tauhid, kemudian sholat, memerintahkan berbuat kebaikan, melarang untuk berbuat kemaksiatan. Nah, pembiaran yang biasanya terjadi, mohon maaf untuk Bapak Ibu yang punya anak perempuan atau bapak-bapak yang punya istri, membiarkan istri dan anak perempuannya tidak menutup aurat. Ini harus dikenalkan. Lalu tua iki bukan karena tuanya, tua ngerwadon ya tetap aurat. Jadi harus tetap ditutup, karena itu perintah. Bukan masalah menarik atau tidak menariknya, tapi itu adalah perintah agama supaya menutup aurat. Bapak ini harus nom, isi ABG harus menutup aurat. Ini harus diperhatikan betul-betul supaya ya kita tidak termasuk ke dalam golongan yang membiarkan terjadi kemaksiatan. Jadi anak-anak perempuan yang sudah memakai baju muslimah sudah sadar betul bahwa itu adalah perintah agama, itulah yang akan memasukkan orang tuanya ke dalam surga, yang akan meringankan beban hisab orang tuanya. Jadi jangan bangga dan sewu kalau kita punya anak untuk hal-hal yang bersifat ya mengarah kepada hal-hal yang nantinya tidak bermanfaat dan bertentangan dengan hukum agama. Engganean duwe anak wadon isi bocah patut nang sekolah diperintah kon melu lomba fashion apa lomba apa ya, fashion yang menutup aurat. Kon lomba foto ya di foto nganggo baju yang menutup aurat. Ora semelik hadiah yang penting adalah menutup auratnya. Ya dengan mengikuti lomba, mengikuti fashion, mudah-mudahan termasuk mendakwahkan bagaimana cara menutup aurat. Ya dene nganggo jilbab tetap cantik,
tetap anggun. Nah, karena jilbabnya yang modis. Modis harus menutup aurat, bukan minimalis. Ini termasuk dakwah, insya Allah, termasuk dakwah, menjadi inspirasi bagi yang lain. Tapi agar lasing penting menang, di kelambi ini sing orang menutup aurat, malah diposting, dadana status ya. Nah, ini termasuk mendorong anak kita untuk jauh dari perintah agama, yaitu menutup aurat. Di rumah pun kalau ada yang bukan muhrimnya, ya harus tetap menutup aurat. Adik ipar itu termasuk orang lain. Ya, anak-anak kita supaya diajari menutup aurat, terutama kalau sudah akil balik. Bapak Ibu rahimakumullah, selanjutnya ini juga tidak menampakkan perhiasan, termasuk ini urusan perempuan, mohon maaf ya. Jadi di dalam surat An-Nur ayat 31 masuk untuk peringatan bagi kita. Wa kullil mu'minat yahdudna min absorihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Kalau tadi diawali ketika surat An-Nur Al-Ahzab ayat 59, perintah untuk memanjangkan jilbab. Ini pada surat An-Nur ayat 31 Allah memerintahkan, katakanlah kepada wanita yang beriman, wa kullil mu'minati yahdudna min absorihinna, hendaklah mereka menahan pandangannya. Wa yahfadna furujahunna, dan menahan kehormatan kemaluannya. Wala yubdina zinatahunna, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, illa ma dhahara minha, kecuali yang biasa tampak daripadanya. Nah, untuk perempuan yang beriman, Allah memerintahkan supaya menjaga pandangan, kemudian menjaga kehormatan. Pernah kami sampaikan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk ibu-ibu, untuk perempuan itu ada jaminan idza shallatil mar'atu khamsaha. Ketika seorang perempuan mar'ah ya sudah melakukan sholat 5 waktu wajib, wasomat syahroha, dan berpuasa bulannya Ramadan full. Kalau hutang sudah dipenuhi, diganti dengan hari yang lain sesuai dengan syariat. Apalagi wa hafidhat farjaha, dan menjaga kemaluannya, wa ata'at zaujaha, mentaati suaminya, kilalaha, katakan kepada perempuan yang tadi, udkhulil jannah, masuklah ke dalam surga. Kan berarti diperintah. Rasulullah ketika seperti itu, min ayyi abwabil jannati syi'ti, dari pintu surga manapun yang dia kehendaki. Masya Allah. Ini untuk ibu-ibu. Sholat komplit 5 waktu, puasa, menjaga kehormatan dirinya, berbakti, taat kepada suaminya, jaminannya adalah surga.
Begitu mulianya perempuan di dalam ajaran Islam. Begitu dihormatinya perempuan di dalam ajaran Islam. Ketika mengikuti perintah Allah, mengikuti sunnah Rasulnya, pahalanya adalah surga. Ini tadi dikaitkan dengan surat An-Nur ayat 31 supaya dijaga pandangannya, kemudian juga kehormatannya. Imam Ibrahim bin Ahmad Al-Bajuri rahimahullah mengatakan bahwa para ulama sepakat untuk perempuan itu tidak boleh membuka wajahnya. Jangan berhenti di sini, tapi kenapa Bapak Ibu? Memandang wanita yang membangkitkan syahwat akan menimbulkan masalah, tidak akan bisa menimbulkan kejahatan seperti pelecehan sampai dengan bentuk perbuatan perzinahan. Kemudian ulama yang lain itu mengatakan bahwa janganlah menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak daripadanya. Nah, ada yang memaknai bahwa wajah itu termasuk yang biasa tampak. Jadi tidak harus kemudian tidak boleh diperlihatkan. Tapi kalau ada yang mau memakai cadar, ada yang memakai hijab, ya itu hak mereka, itu keyakinan mereka. Kita tidak boleh malah justru merendahkan atau memandang sinis atau mengolok atau membulinya. Kita tidak boleh. Itu saudara kita. Itu saudara kita, harus kita hormati, karena keyakinan mereka tidak boleh menampakkan wajah kecuali kepada suaminya, pada anak-anaknya. Terlebih di zaman sekarang ini, ketika ruang gerak untuk perempuan itu terbuka, lebih bebas. Ya, budaya kita untuk ibu-ibu kan biasa pergi ke pasar, mengantar putranya sekolah, bahkan banyak yang bekerja di luar rumah. Banyak profesi yang digeluti oleh perempuan. Bahkan ada profesi-profesi yang ya boleh dikatakan menguras tenaga, menguras waktu. Ada ibu-ibu yang jadi polisi, ada ibu-ibu yang jadi tentara, ada ibu-ibu yang jadi dokter, dan profesi-profesi yang lain yang mengharuskan mereka itu banyak bertemu dengan orang lain di tempat umum, di tempat terbuka. Kalau perintah agama ini dilakukan, menutup aurat, menjaga pandangan, insya Allah akan tetap terjaga keselamatan dan kehormatannya. Jadi mulia sekali Islam, mulia sekali perempuan di dalam pandangan agama Islam. Ada ancaman yang harus kita perhatikan, bahwa perempuan yang membuka aurat, termasuk di dalamnya adalah berpakaian yang tidak menutup aurat. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Muslim nomor 2128, la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada. Jadi wanita yang membuka auratnya itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, wangi surga, bau surga, padahal bau surga itu dapat tercium dari jarak sekian dan sekian, kata Nabi. Nah, sekian dan sekiannya itu tidak dijelaskan secara spesifik, apakah dengan jarak waktu sekian tahun atau jarak yang ukurannya jauh, misalkan sejauh berapa
cahaya begitu ya, berapa lama cahaya, kalau kilometer ya berapa kilometernya, tapi artinya bau surga itu sudah bisa tercium dekat sekali. Nah ini saja tidak bisa mencium baunya, apalagi sampai dengan masuk ke dalam surga. Nah itu termasuk menjadi tanggung jawab sebagai kepala keluarga untuk ibu-ibu, anak perempuannya dilatih untuk memakai pakaian yang menutup aurat. Itu surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Mudah-mudahan manfaat dari taklim pada malam hari ini bisa menjadikan kita sadar betul akan tanggung jawab kita sebagai kepala keluarga, sebagai anggota keluarga. Kepala keluarga harus bertanggung jawab memberikan pendidikan kepada anggota keluarganya, dan anggota keluarganya juga harus taat kepada kepala keluarganya. Insya Allah akan sama-sama mendatangkan kebaikan dan keberkahan. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekali lagi Allah mudah-mudahan memberikan taufik hidayah kepada kita semua, sehingga kita dimudahkan untuk melakukan ketaatan kepadanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.